Koalisi Anti Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Anak Perempuan atau AGAP melaporkan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Hakim Tunggal Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menangani kasus AG ke Komisi Yudisial. Kedua hakim tersebut dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik pada saat pengambilan keputusan dalam sidang AG. Dalam laporannya, perwakilan koalisi AGAP mengatakan bahwa terdapat 4 poin yang menjadi sorotan. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Fahmi Ramadan dari Tribun News. Silakan rekan Fahmi. Ya, selamat sore Rizka dan rekan-rekan Tribuners dimanapun Anda berada. Koalisi Anti Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Anak Perempuan atau AGAP melaporkan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Hakim Tunggal Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menangani kasus AG ke Komisi Yudisial. Perwakilan koalisi AGAP, Aisyah Ashifa, mengatakan dilaporkannya dua hakim tersebut, yakni Sri Wahyuni Batubara dan Budi Hapsari, lantaran diduga melanggar kode etik pada saat pengambilan keputusan dalam sidang AG. Adapun dalam pelaporannya itu, Hakim PN Jaksel dikatakan Aisyah setidaknya terdapat 4 poin yang pihak kesoroti ketika memutuskan perkara dalam sidang AG, di mana diantaranya Hakim Sri Wahyuni dinilai tidak melakukan pemeriksaan secara berimbang, salah satunya dengan tidak memutar video CCTV kejadian penganiayaan dalam ruang sidang. Dikatakan Aisyah, adapun video CCTV tersebut memuat bukti yang berlainan dengan klaim terkait fakta oleh hakim dalam putusannya. Dalam pengambilan keputusan, hakim juga disebut Aisyah tidak memutuskan berdasarkan fakta di persidangan dan hakim dinilai sudah berposisi melihat terdakwa bersalah. Sedangkan kepada Hakim Tunggal PT DKI Jakarta, yakni Budi Hapsari, Aisyah menyebut pihaknya juga memiliki 4 poin yang menjadi sorotan dalam pelaporan ke KAI kali ini. Salah satunya, hakim disebut tidak memeriksa memori banding secara keseluruhan serta mengambil keputusan dengan sangat terburu-buru dalam keputusan banding terdakwa AG. Dikatakan Aisyah bahwa waktu putusan yang dikurang dari 24 jam tersebut telah mengakibatkan putusan terburu-buru dan mengakibatkan putusan anak tidak memeriksa seluruh bukti termasuk CCTV yang menunjukkan fakta berbeda antara putusan dengan alat bukti CCTV tersebut. Seperti diketahui Tribuners, sebagai informasi, AG telah divonis oleh Majelis Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dimana AG divonis selama 3 tahun 6 bulan atau 3,5 tahun penjara dalam perkara penganiayaan berencana yang melibatkan Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas. Dalam vonisnya, hakim meyakini bahwa AG bersalah dengan terlibat dalam penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi dan Shane Lucas tersebut. Dalam putusan itu, hakim pun menyimpulkan bahwa AG terbukti melanggar pasal 355 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, junto pasal 55 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan 1 primer. Selain itu, AGH juga dibebankan biaya perkara sebesar Rp5.000. Hari ini dilayangkan setelah pemeriksaan terhadap 24 saksi. 8 diantaranya dihadirkan oleh JPU terdiri dari 15 saksi fakta dan 3 saksi ahli. Dari saksi yang dihadirkan, JPU Ayah David Jonathan Latu Mahina merupakan satu diantaranya. Selain itu, ada pula 2 pelaku lain yang masih berstatus tersangka, yakni Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas hadir di persidangan sebagai saksi. Sementara 4 saksi lainnya merupakan ahli yang dihadirkan di persidangan bagian. Atas AG itu lebih rendah dari penjara. Sedangkan saksi lainnya ini juga telah menjalankan banding yang dimana dalam proses banding AG tetap divonis 3,5 tahun yang mana dikeluarkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dalam vonis tersebut, AG juga diputuskan tetap berada dalam tahanan dan masa hukumannya akan dikurangi dari masa penahanan yang telah dijalaninya selama ini. Selain itu, pihak AG juga diputuskan untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat banding sebesar Rp2.000. Demikian Ariska, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Fahmi Ramadan dari Tribun News. Dan Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara dengan perwakilan koalisi AGAP Nur Ansar dan juga Aisyah Ashifa. Berikut liputannya untuk Anda. Mengajukan laporan terhadap hakim yang menangani kasus Hakim Tunggal PN di Jakarta Selatan dan PT DKI. Berikut tanda laporannya, kami akan mengajukan laporan. Secara garis besar laporannya telah kami ajukan bahwa hakim tidak memeriksa beberapa hal yang penting untuk diperiksa dalam putusan yang sudah dikeluarkan, yaitu saya bantu bacakan.
Yang pertama terhadap Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan, hakim tidak melakukan pemeriksaan secara berimbang, di mana hakim menolak untuk memutarkan video CCTV di dalam sidang. Hal ini adalah hal yang penting bahwa bukti ini memberikan fakta di persidangan, di mana hakim memilih dan berperilaku sudah berposisi melihat terdakwa bersalah dengan pemilihan fakta oleh hakim tanpa melihat fakta di persidangan. Yang kedua, bagi hakim PN Jakarta Selatan, hakim tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan Permen 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum terkait. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.